Pernah nggak ngerasa kesel banget? Kesel banget tuh kesel yang nggak bisa dihilangin ya. Jadi kayaknya nempel terus di diri kita. Lama-lama jadi capek, frustasi. Terus kayak nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau keluar rumah, nggak mau bergaul sama orang. Terus nyalahin, COVID kali segala macem. Sama tuh kayak teman saya kemarin. Sebut saja namanya Doni. Bukan Mawar, tapi Doni. Ternyata si Mawar sudah operasi menjadi Doni. Nggak ada yang gue bercanda. Jadi kepikiran cerita si Doni itu, terus saya mikir, wah ini kayaknya perlu nih kita bahas. Karena mungkin nggak cuma Doni, tapi juga banyak teman-teman di luar sana yang ngalamin perasaan kayak gitu. Dan lebih keren lagi di Erwin's Friends kali ini, saya sudah menghadirkan seorang teman saya, yaitu Notabene. Nggak ada yang tahu kan yang milenial sama Z apa itu Notabene? Temennya nota gitu, catatan. Yang artinya adalah seorang psikolog. Kampiun. Nah, bapak gue dulu tuh ngomongnya kampiun artinya juara banget, keren banget. Jagoan namanya Ajeng Raffiando. Ajeng. Hai. How are you, Ajeng? Terima kasih Ajeng sudah datang. Senang banget bisa diundang. Ih, senang banget. Apa kabar Jeng? Sehat? Baik, sehat. Anakmu gimana yang sekolah? Sekolah oke. Ya, duit lancar. Aduh, ya ampun. Menantang ya. Langsung deg-degan gitu. Langsung deg-degan. Jeng, Apa? kan lo sering banget berhubungan dengan orang-orang yang punya masalah kayak tadi temen gue tuh si Doni, pusing, sakit kepala dan segala macam. Tapi sebelum kita bahas tentang ngebantuin temen-temen kita yang kayak gitu, apa sih alasan lo untuk menjadi seorang psikolog? Tapi sebelum dijawab, lo harus memilih batu-batu ini dulu ya. Silakan Ibu. Ini bukan batu permata. Bu, nanti mungkin bisa suami kirim buat Ibu ya di balik bantal. Oke. Pilih satu aja dan kemudian sebutin kenapa lo milih itu. Oke. Dibanding batu-batu yang lain. Ini batunya pleasure. Pleasure. Ya. Kaitannya sama guilty pleasure. Aduh. Bu, tolong dikembalikan Bu. Oh, nggak boleh. Karena kalau Ibu bawa pulang saya jadi nggak perasaannya kurang pleasure. Kurang happy. Ini jadi guilty pleasure. Ternyata klepto. Kenapa jam pleasure yang lo pilih? Oke, kalau pleasure itu banyak orang mikir bahwa wah kalau pleasure atau sesuatu hal yang menyenangkan itu kadangkala bisa punya kontradiksinya. Jadi makanya kita kenal ada guilty pleasure ya gitu. Maksudnya ada hal-hal yang Kenikmatan yang nikmat tapi merasa agak-agak gimana gitu ya. Guilty, bersalah, kenikmatan yang bersalah, gitu kali ya? Iya. Bukan Berat, kenikmatan yang pedih. Lagi ya. Pedih banget. Jadi kalau kita bicara pleasure, nanti kaitannya juga sama happiness. Nah itu ya hal-hal yang membuat banyak orang sering kali mencari happiness itu kan dari orang lain gitu ya. Maksudnya, aku tuh bisa bahagia kalau orang lain bikin kita bahagia. Atau merasa bahwa wah kalau mau bahagia tuh harus punya pencapaian A, B, C, D gitu. Ada Gitu. patokan itu ya, kurang lebih ya? Yes. Jadi si pleasure itu bisa bermakna ganda juga dong? Yes. Itu banyak maknanya sih. Besar sekali. Kalau jadi harusnya gimana kita menyikapi pleasure itu menurut lo Jeng? Kalau pleasure sih ya kadang-kadang bagaimana kita bisa melihatnya secara lebih sederhana. Gitu, keep it simple aja gitu ya? Misalnya ya. Kayak gitu. restoran Bu, sederhana ya ampun. Kayaknya mesti sponsor nih ya restoran ini ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat si pleasure tadi, ada kalanya kita lupa bahwa si pleasure tadi bukan sesuatu hal yang harus kita kejar seperti apa sih gitu kan. Banyak orang pokoknya pengen hidup bahagia gitu ya. Bahagia itu seperti apa dan konsep kebahagiaan itu juga berbeda-beda ya tiap orang gitu. Jadi bagaimana kita bisa secara bijak melihat kebahagiaan kita tuh seperti apa sih. Jadi kita perlu mengukur sendiri dong definisi pleasure atau kebahagiaan menurut Erwin itu apa? Kayak apa itu perlu didefinisikan? Boleh kalau misalnya memang bisa ya gitu kan kadang-kadang orang bilang kalau misalnya gini aku udah seneng gitu ya. Tapi ternyata kalau kita nggak ada seneng-senengnya tuh gitu. Apa sih senengnya kayak begitu gitu. Misalnya ada orang yang hobi olahraga deh gitu ya. Kayak kemarin pas lagi pandemi kan orang-orang olahraga yang tadinya mendadak lari pagi mendadak. gitu. Mendadak lari pagi. Terus gimana dapat pleasure-nya nggak gitu
kan. Buat orang lain bisa jadi itu pleasure, buat diri kita belum tentu gitu. Di mana enaknya gitu. Berarti kan kita harus lebih punya self awareness tentang diri kita dulu sebelum kita bisa mengukur apa sih yang jadi pleasure buat kita, apa yang jadi happinessnya kita gitu. Jeng, kalau lo sendiri emang dari dulu pengen jadi seorang psikolog, maksudnya kan human psychology kan merupakan salah satu hal yang akan membuat kita sukses atau enggak. Karena ada hubungan keterkaitan saling membutuhkan. Salah duanya apa? Tadi kan salah satunya. Oh iya, salah duanya kayaknya, nah gue kagak tahu tuh, bingung. Berarti kalau orang kayak lo gitu, apakah memang itu menjadi tujuan lo dari dulu untuk mempelajari ilmu manusianya, atau karena ada trigger tertentu? Kalau triggernya ya lucu-lucuan aja ya. Kalau dulu zaman SMA sering dicurhatin sama teman-teman gitu ya. Terus dari situ jadi tahu oke, I'm a good listener gitu ya. Kan baru sampai situ. Terus abis gitu muncul self awareness dong. Iya, self awarenessnya bahwa kita udah tahu oke, kayaknya ada kapasitas atau potensi di mana kita bisa jadi good listener. Nah, ketika udah tahu terus cari lagi nih, gali lagi. Beliefnya apa gitu, kepengen bantuin orang, kita good listener, terus cari tahu lagi apa sih yang kita punya, potensi-potensi apa yang siapa tahu kita kadang nggak paham ataupun nggak sadar. Kemudian orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, mereka lah yang membuat kita jadinya bisa mengasah potensi yang kita miliki. Gitu. Kalau ngomongin soal awareness, self awareness kan berarti walaupun setiap orang punya kecil, sedang atau besar, tapi ketika orang punya awareness yang lebih tinggi, dia akan lebih bisa menikmati hidup dia gitu. Kalau masalah nikmat atau enggaknya tergantung pleasure lagi kan. Oh iya ya, gue salah nih, gue nanya sama psikolog ya. Gue gak boleh muter-muterin kalimat ya. Ibu ini lebih ngerti ternyata. Maaf Bu, oke lanjut Bu. Jadi kalau misalnya kita lebih kenal, biasanya kita jadi punya pemahaman tentang diri kita yang bisa jadi awalnya kita nggak tahu ya gitu. Kita sebenarnya butuhnya apa sih gitu. Kan kebanyakan orang pengennya apa kan, bukan dia butuhnya apa. Saat kita menyadari bahwa oke, saya punya kebutuhan apa nih, beliefnya kita kan yang akan naik, yaitu bahwa punya kebutuhan ingin bisa membantu orang lain gitu. Oke, gimana caranya kalau kita pengen bantuin orang lain dengan kapasitas yang kita miliki gitu. Kalau aku sih kalau waktu SMA itu lebih kepada oke, kayaknya good listener, terus udah gitu kayaknya orang seneng kalau misalnya kita bisa bantu permasalahannya, ya udah gitu. Terus dari situ baru tuh kayaknya seru nih gitu ya, pengen deh gitu. Dan waktu dulu kan profesi psikologi belum menjadi sesuatu hal yang ini ya common ya, nggak populer. Terus orang mau jadi apaan tuh, jadi psikolog gitu. Terus memang gila gitu ya. Ngurusin orang gila ya gitu. Ya ampun, kasihan banget ngurusin psikolog orang ya. bermasalah gitu. Kasihan banget psikolog zaman dulu. Iya. Oke, itu dipandangnya gitu ya. Dan banyak stigma-stigma tertentu yang buat kita sendiri, loh kok gitu ya mikirnya gitu. Termasuk misalnya ketemu, Jeng tolong dibacain. Apa nih, saya apa nih gitu ya. Emang cenayang kan enggak gitu. Mengubah stigmanya tadi aja sulit loh gitu. Enggak cuman setahun 2 tahun, butuh kayaknya 10 tahun. Dulu kalau misalnya waktu awal-awal ditanya gitu, emang mau praktek psikolog gitu ya. Nah terus pasti nanya, emang ada pasiennya gitu kan. Ada gak kliennya gitu. Nanti jangan-jangan kejadian waktu dulu awal-awal praktek, sebulan tuh cuma 2 orang loh gitu. Karena udah butuh banget gitu ya. Baru datang gitu. Kalau belum sampai kepepet tembok gitu kayaknya orang nggak usah lah ke psikolog. Emang kamu kenapa gitu. Jeng tapi gini, apakah kita bisa nyembuhin masalah-masalah psikologis kita sendiri? Sampai di mana kita bisa nentuin? Kita sendiri nih. Misalnya gue bermasalah, gue kayaknya gue bermasalah, gue pusing banget deh, gue nggak tahu gimana caranya gitu. Terus mungkin juga gue nggak punya self awareness kali ya, nggak punya kesadaran diri yang penuh gitu. Tapi bukankah setiap orang bisa nyembuhin atau menyelesaikan masalahnya sendiri dengan dirinya sendiri? Katanya sih psikolog itu ya kan bantuin orang nih, tapi psikologi itu untuk saya atau untuk Anda. Banyak yang bilang psikologi itu untuk Anda, bukan untuk saya gitu. Kayak misalnya dokter deh gitu ya. Dokter emang kalau dia misalnya sakit usus buntu, dia bisa
nyembuhin usus buntunya Nggak bisa. sendiri. Iya. Gak bisa lah, kan butuh tetap orang lain ya untuk bisa membantu diri kita juga gitu. Iya, iya. Oh, pantesan kemarin ada temen gue tuh, bapaknya dokter jantung. Terus gimana? Bapaknya meninggal karena jantung. Guys, Nggak bisa ya? Gak bisa. Ini buat Anda aja gitu. Psikologi itu untuk siapa gitu? Untuk kita, untuk Anda, atau untuk siapa gitu. Jadi kalau bicara tentang psikologi itu kan ilmunya menarik banget lah gitu. Setuju. Sangat menarik, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau lihat in the future gitu ya, bahwa yang sampai namanya ada otopsi psikologi. Oh ya? Wis. Jadi otopsi psikologi itu di bedah gitu, psikologinya. Jadi otak manusia gitu ya, sampai dilihat ada jejak-jejak syaraf apa yang memicu dia untuk bisa punya perilaku tertentu. Jadi misalnya kita lihat kayak kasus-kasus di Amerika gitu ya, misalnya tiba-tiba umur 62 tahun nggak punya track record kejahatan sama sekali, tiba-tiba dia nembakin orang gitu ya. Loh kenapa kok bisa kayak gitu? Kasus yang waktu di New York di subway yang kayak udah film-film Batman tuh ya, yang asap tiba-tiba gitu ya. Wow, itu luar biasa sih gitu ya. Jadi pas ada beberapa kasus di mana orangnya terus bunuh diri nih gitu ya. Kan nggak bisa ditanyain gitu ya. Nah terus dibedah tuh, diotopsi otaknya untuk lihat apakah memang ada saraf-saraf tertentu yang baru ke-triggernya nanti di usia sekian gitu. Ya udah, gitu. Seru banget. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan gue, Jeng, parameternya apa ya untuk kita bilang gini, kayaknya gue perlu orang lain deh untuk bantuin gue. Iya. Itu di titik mana kita sampai untuk ngelihat ke dalam diri, I couldn't help myself anymore, so I need someone like you to help me out. Ya, Mas Erwin pernah konseling nggak? Enggak. Ya kalau abis ngajar gue nanya-nanya sama lo kan, itu apakah disebut konseling? itu disebut konseling. Jeng gimana Jeng, kurang duit Jeng gitu. Bagi dong. Bagi dong ilmunya ya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih di zaman sekarang kan self awareness tentang mental health kan beda sekali ya sama kita bicara 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi udah banyak banget informasi gitu. Jadi orang mungkin lebih paham, oke, ini kayaknya punya indikasi depresi, stres ataupun terkait dengan anxiety gitu ya. Iya, gitu. resah. Banyak kan, banyak literatur juga banyak gitu. Terus ada tuh alat-alat pengukuran yang simple cuman buat biar tahu aja sedikit gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak begitu itu memang sangat membantu sih sebetulnya gitu ya. Tapi jangan sampai self diagnose ya gitu. Karena banyak orang jangan sampai self diagnose. Artinya sok tahu. Oke, bisa nggak Jeng dibilangin apa rambu-rambunya supaya orang nggak self diagnose dan nggak sotoy? Nah itu dia tuh, saat kita baca dan kadangkala kan terkait dengan indikasi kesehatan mental itu kan mirip-mirip ya. Misalnya nih mengalami kondisi di mana kadang jadi cemas berlebihan gitu. Cemas berlebihan aja banyak banget ininya ya, maksudnya spektrumnya juga banyak gitu. Nah terus abis itu kita misalnya ngerasa oh berarti ini bipolar gitu ya. Atau ini berarti general anxiety disorder gitu. Tahu dari mana? Kita aja sebagai ahli perlu dan butuh waktu untuk bisa menganalisa apakah memang diagnosanya akan bagaimana nih gitu ya. Harus lihat signifikansinya, bagaimana rehabilitasi segala macem gitu. Nah, sementara banyak orang kan melakukan hal di mana dia pikir, udahlah gampang tinggal di browsing gitu ya. Kalau salah gimana? Kalau misalnya bukan itu, sementara dia sudah melabeli dirinya bahwa, aku kacau banget dong. nih aku nih gitu ya. Nah, itu dia tuh. Jadi sebetulnya saat kita punya keraguan ataupun udah galau sendiri gitu ya. Ini sebenarnya kenapa sih? Kok kayaknya something wrong with me, tapi nggak bisa kejawab juga gitu ya. Disitulah indikatornya. Sebetulnya kita berarti udah mulai punya kondisi yang butuh bantuan orang lain untuk bisa melakukan analisa. Kemudian juga jangan lupa nih lingkungan sekitar kita. Kadang-kadang kan kita nggak sadar. Misalnya nih udah sebulan ini ngomel-ngomel mulu, marah-marah mulu, lalalala gitu ya. Terus orang-orang di sekitarnya udah resah, gelisah. Gimana sih gitu itu ya. Itu kayak temen gue tadi itu si Doni gitu kan. Kenapa sih Doni? Iya itu, dia menyalahkan diri sendiri, dia sebel, dia menyalahkan COVID, dia menyalahkan semua orang, dia nggak mau kemana-mana, dia mau ngurung diri, dia nggak mau bergaul lagi sama orang. Yes.
Nah itu dia tuh, mulai menarik diri, kemudian orang susah untuk reach out gitu ya. Iya. Rasanya pengen bantu diri sendiri tapi nggak sanggup. Nah kadar ketika kita merasa nggak sanggup itulah berarti sebetulnya kita sudah butuh bantuan. Oke, kalau gitu gue punya pertanyaan lagi. Tapi kita gantung dulu. Pertanyaannya adalah gini, Jeng. Bagaimana kita bisa tahu orang yang kita mintain tolong, which is seorang psikolog, Yes. itu punya kualitas yang tepat untuk ngebantuin kita. Tapi sebelumnya, sebelum dijawab, Jeng, ini ada pertanyaan sekejap. Jadi ada 20 pertanyaan. Aduh, banyak 20 banget sih. Ini yang lagi ujian. Iya, harus dijawab dalam waktu 1 menit. Kita Oke. pengen tahu. Kalau Ini jawabnya iya apa enggak atau gimana nih? bebas, terserah. Pokoknya lo jawab aja yang lo mau jawab. Nanti kita akan gua akan lemparin pertanyaan-pertanyaan itu. Ready? Ya. Ya, gua punya ini timer. Udah siap? Kok jadi deg-degan? Oke, anjing atau kucing? Kucing, Sebutkan satu bakat terpendam Anda. nyanyi, Musik dangdut atau keroncong? dangdut, Sebutkan satu your dirty little secret. apa ya? Jadi, suka pas aja. Lebih baik dibohongi atau membohongi? Dibohongi deh. Dibohongi. Pilih satu, ayah atau ibu? Ayah, Kenapa cicak buntutnya bisa putus sendiri? apa namanya otonomi apa ya lupa. Lengkapi kalimat ini. Menjadi dikenal publik itu ... Punya resiko tersendiri. Pilih keren tapi bau ketek atau keren tapi bau mulut. Keren tapi bau ketek. Sebutkan satu warna favoritmu dan kenapa? Biru turquoise. Wow. Karena Karena menenangkan. liburan ke... Woi, Ajeng bisa menjawab 11 pertanyaan. Cuma 11 ya? Lumayan loh, lumayan keren. Oke, thank you Ajeng. Sama-sama. Ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini kan ada satu buku ya yang gue baca, judulnya gini, Thinking Fast and Slow. Yes. Thinking Fast and Slow. Jadi kadang-kadang kayak tadi itu kan pertanyaan. Boleh dipas apa enggak? Aku nggak tahu toh. Gitu pas aja Oh terus. iya gitu ya. Well, maybe next time. Jadi thinking fast adalah berpikir secara cepat. Jadi kayak tadi tuh pertanyaan tuh cepat langsung. Tapi thinking slow adalah perlu merekonstruksi apa yang kita mau jawab. Seperti gua ngelemparin pertanyaan ke lo tadi Jeng. Itu kan pasti lo perlu merekonstruksi jawaban-jawaban sehingga bisa memberikan jawaban yang tepat seperti yang lo inginkan. Nah kembali ke pertanyaan gua tadi. Bagaimana kita bisa ngukur when we want to asking people to help. Tapi kita juga harus tahu parameter seorang psikolog yang berkualitas itu apa gitu. Jadi kita kan nggak salah ya. Iya. Karena kita juga nggak tahu ini benar atau enggak. Ajeng bisa ngasih insight ke teman-teman sekalian. Oke. Insight-nya adalah kalau ke psikolog itu sebetulnya kita butuh chemistry. Chemistry. Yes. Apa itu chemistry? Kesesuaian antara apa yang kita rasakan dengan kemungkinan-kemungkinan kita nanti akan bisa improve ourselves. Jadi chemistry adalah ketika kita mendapatkan kesesuaian dengan orang itu dan dapat membuat kita bisa lebih baik lagi. Yes. Wow, interesting. Tapi kan nggak semua orang juga. Jadi kalau misalnya gue perlu bantuan, terus gue tanya ada Win lo ngubungin sini aja nih. Tante gue pernah ngebantuin si A dan dia jadi nggak gila lagi. Gitu kan misalnya. Terus gue dateng nih. Pas gue ketemu, gue nggak semak, nggak happy Kayak nggak ada chemistry-nya kan iya, gitu. Itu nggak ada chemistry, jadi gue nggak usah. Nggak usah dong, carilah yang tepat. Karena kan akan ceritain isi kepala kita, isi jeroan kita kan. Betul. Jadi itu kalau indikator misalnya pertama. kita ketemu nih pertama kali, biasanya sih kalau aku pasti akan nanya di sesi terakhir sama klien adalah nyaman gak? Ngerasa cocok nggak? Karena hubungan antara psikolog dengan klien itu adalah hubungan yang didasari trust. Kalau nggak trust, gimana caranya kita bisa sharing tentang hidup kita, apalagi sama orang yang sama sekali kita nggak pernah kenal. Iya, gitu rahasia loh. kita yang kita nggak pernah ceritain ke orang gitu. Benar. Jadi that's number one adalah the chemistry. Yes. What is number two if you have? Kalau udah chemistry, kemudian biasanya kita mulai lihat apakah kebutuhannya kita itu kan bisa terjawab sama psikolognya dong ya gitu ya. Jadi for the next session gitu. Memang nomor satu kalau udah nyaman, dia akan sangat mudah untuk bisa membuka dirinya. Dibandingkan kalau dari awal misalnya nih, wah psikolognya ternyata perempuan nih gitu ya. Kayaknya lebih enak deh kalau misalnya psikolognya laki-laki misalnya.
it's about gender juga bisa pengaruh. Iya. Kemudian usia. Iya. Ya ampun psikolognya muda banget, mana ngerti mana ngerti, masalah iya. rumah tangga gitu. Iya, Belum iya. kawin juga kali. Nah Iya. kan jadi belum apa-apa, trustnya nggak terbentuk. Karena kita bisa jadi waktu menilai si ya pastilah gitu. Kayak kita ke dokter deh gitu. Walaupun misalnya Dokter canggih, spesialis. wah, jago banget nih, begini gitu. Tapi pas buka pas pintu ngobrol, mukanya nyinyir. Nah, Gitu kan males ya. mukanya Ya. gini, cuma Kok mukanya sepotong-sepotong nyinyir? gitu ya. Ya nggak gitu ya. Misalnya orangnya sangat strict gitu ya. Nah, buat orang-orang yang santai, yang luwes gitu kan nggak cocok juga. Iya. Gitu. Jadi kayaknya masih ada 3-4 lagi parameter kita untuk mengetahui ini psikolog yang berkualitas dan berkualitas seperti apa. Tunggu jawabannya habis ini, oke? Oke, kalau tadi Ajeng Raffiando, seorang psikolog yang udah bicara banyak tentang background, seorang yang memerlukan deteksi diri, apakah perlu bantuan seseorang, apalagi di zaman seperti sekarang yang serba tidak menentu dan gampang membuat kita merasa frustasi, anxiety dan segala macam, sampai seperti teman saya ceritanya nggak mau keluar rumah, menyalahkan dirinya sendiri. Tadi ada cara terbaik untuk kalau kita udah clueless, nggak tahu mesti ngapain lagi, that is the right time for you to ask for help, cry for help. Dan kalau kita mencari orang yang dapat membantu, tentu kita perlu tahu kualitas orang yang akan membantu kita itu mempunyai kualitas yang baik sebagai seorang psikolog atau enggak. Tadi Mbak Ajeng sudah menyebutkan 2 kualitas dan kualiti. Yang pertama harus ada chemistry, yaitu keterikatan, kesamaan yang juga membuat kita dapat lebih baik lagi. Yang kedua adalah trust. Bagaimana kita bisa cerita masalah-masalah hidup kita, borok-borok kita, nista-nistanya kita, hina-hinanya kita ke orang yang kita nggak percaya. Of course you need to have a trust. Ada satu lagi yang masih tersembunyi yang perlu kita korek dari seorang Ajeng. Silakan Jeng. Jadi percayalah pada proses. Kenapa demikian? Wow. Banyak orang kalau ke psikolog itu berharapnya seperti kayak kita ke dokter. Langsung ditulis resep, terus dikasih obat. Sembuh. Udah 3 hari lagi hilang tuh semua gitu ya. Oh, one day delivery gitu ya, kayak same day gitu ya, kayak kiriman paket ya Jang. Nggak bisa kali gitu cuy. Ya, nggak bisa. Ya, gitu, jadi it's a karena- process. Yes, it's a process yang kita harus juga punya komitmennya gitu. Can we ask the psychologist, kayak misalnya ketika kita udah sharing gitu, terus gini, kira-kira menurut lo ya Pak, Bu psikolog, berapa lama nih gue sembuhnya gitu? Kayak boleh nggak gue? Ya boleh kali ya. Itu pertanyaan sejuta klien. Orang, oke. Banyak yang nanya gitu, berapa lama Mbak bisa ketemu 3 kali udah cukup belum gitu ya? Duitnya nggak cukup nih, cuma buat 3 kali doang. Ibu Cuma bilang 3 10 kali. Aduh, Nggak punya duit gitu Bu, ya. gitu. Jadi memang sebetulnya kan yang membuat hal terkait dengan konseling itu kan banyak orang nggak sabar sama prosesnya gitu. Jadi misalnya baru sekali, udahlah ngapain sih gitu. Ngapain sih harus ini kan kayaknya udah oke gitu ya. Padahal yang kita bantu itu adalah bagaimana seseorang bisa melihat dirinya, misalnya nih ketemu sama psikolog di usia 35 tahun gitu ya. 0 sampai 35 gimana ceritanya ya? Iya, Emang kan sekali nggak pertemuan ketahuan. ketemu Iya. langsung udah nih kelihatan enggak Iya. lah ya gitu. Ini banyak hal yang sebetulnya bisa jadi ada banyak peristiwa dalam hidup yang kita nggak sadari itu punya impact yang luar biasa sama diri kita. Jeng, gue setuju. Gue pernah dengar dan gue setuju bahwa segala sesuatu yang kita lewati dalam hidup kita yang tidak menyenangkan itu mesti kita maafkan dan kita buang. Maksudnya bener-bener nggak usah dipikirin lagi. Kalau gue nih, gue lebih fokus apa yang gue lewatin dalam hidup gue dari lahir sampai sekarang, banyak gagalnya. Ya udah gagalnya tuh jadi pembelajaran gue. Tapi yang menyakitkan hidup gue dibully orang, gue digamparin orang, gue digebukin orang, misalnya whatever, ditipu orang segala macam. Gue gini, oke, gue maafin lo, that's it. So I'm moving forward, dan gue yang gue taruh di dalam tabung kebahagiaan gue, that pleasure tank itu adalah yang positif aja. Bener nggak cara gue Jeng kayak gitu? Supaya gue bisa moving forward instead of thinking about something bad in my past. Kalau misalnya something bad tadi bisa jadi pembelajaran, is good, Iya, gitu ya. iya. Tapi kan banyak orang nggak bisa melakukan Move on. itu, ya kan? Banyak orang misalnya,
aduh masih nyangkut aja deh gitu ya. Nyangkut balik lagi ke situ lagi. Nyangkut lagi, aduh masih aja Mbak peristiwa itu bikin aku Tatapan nanar gitu traumatis kan. gitu ya gitu. Kan banyak tuh istilah-istilah anak Jakarta Selatan banget ya. Bang anak Jaksel, betul. Perlu ini, perlu apa namanya? Perlu healing, perlu healing. Perlu healing kali, gitu kan ya. Jadi kalau perlu kita zen bicara, moment ya kali dizenin aja gitu kan. dizenin aja, oke. Jadi kalau kita lihat bahwa kita ini hidup pasti ada the past, the present, and the future gitu ya. Gimana caranya kita menyadari yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why we call it present. So we have to live in the present moment from moment to moment. Iya, gitu. Karena kan kalau kita terlalu mikirin masa depan nanti jadi anxiety, ya kan? Karena nggak tahu cemas, juga. Terus aduh, very unpredictable gitu ya. Semuanya lemas, uncertain dengkul gitu. kopong. Ya ampun, Wah, itu kenapa gimana, tuh ya? gitu Lemas, ya. dengkul kopong. Aduh. Kalau ngomongin the past terus kita jadi mikirnya gini, aduh kenapa ya waktu itu ngelakuin itu ya? Menyesal. Aduh bisa gak sih dihapus kalau bisa? Aduh ya ampun, bisa ganti orang tua gak ya? Gitu. Nggak bisa kan gitu ya. Udah berarti gimana caranya kita punya self awareness? Kenapa sih kita punya kejadian seperti itu? And then self acceptance. Jadi ada self awareness, ada self acceptance, menerima diri. Karena banyak orang nggak bisa loh menerima dirinya sendiri dengan strengths and weakness-nya dia. Dia merasa bahwa kan pengennya nggak kayak gitu dong gitu ya. Di sosmed kayaknya cantik banget kan, mukanya lancip, apa filter pas ketemu bolor semuanya ya kan. Atau kelihatannya cantik pas dideketin kagak, ternyata dia adalah jauh jenik. Dari jauh cantik dideketin tetot gitu kan. Maksudnya itu kan is a fake, tapi kan itu balik ke tiap orang ya. Maksudnya suka-suka gue, hidup-hidup gue, sosial media gue mau bikin apa aja terserah, tapi maksudnya we have to be authentic, isn't it? Otentik to accept ourselves. Betul. Untuk bisa menerima diri kita kan harus ada si self awareness-nya tadi dulu ya gitu ya. Dan si self awareness-nya itu kita bisa sanggup menerima nggak gitu. Bahwa oke, kondisi kita sekarang seperti ini gitu ya. And then I have to accept. Itu mahal sekali loh Jung. Karena banyak orang-orang di sekeliling gue juga gak mau menerima siapa dirinya gitu. Menyalahkan dirinya, gak mau maafin dirinya. Gak mau tua. Gak mau tua. Maksud lo? Ini maksud lo apa nih Jam? Ini cat rambut kali. Aduh. Tapi asli, tapi bohong. Ya, jadi kita terima diri kita supaya kita bisa moving forward. Jang, kalau lo ngadepin pasien-pasien yang kusut pasti kan banyak sekali ya. Dulu nih ada omnya bini gue. Kayak gitu juga pekerjaannya, dengerin orang curhat. Terus kalau dia udah capek banget ya, si omnya bini gue tuh naruh tangannya di tembok. Ya ampun, temboknya gerak loh. Gila. Wah ya ampun. Gue punya kekuatan mahir loh. Ya ampun. Keren banget loh. Jam, gue punya kekuatan mahir Jam. Lihat nih ya. Tuh, goyang temboknya. Aduh. Kacau. Ini zen tingkat tinggi ya. Zen tingkat tinggi. Zen tingkat tinggi. Oke. Berarti dia anak Jaksel. Aduh. Zanzibar. Zanzibar jauh ya. Jadi gimana ya Jam kita bisa tahu diri kita lebih baik lagi dan bisa mengatakan kepada diri gue, oke, gue mesti ngelawan semuanya dan gue yakin gue pasti bisa. Melawan sih sebenarnya istilah yang jadinya berat ya kalau kita melawan sesuatu tuh kan kayaknya ekstra effort gitu ya. Jadi kata yang baik apa? Aduh salah nih guru komunikasi, pemilihan katanya goblok banget. Enggak. Kalau misalnya kita, jadi banyak orang misalnya gini ya, ada permasalahan, biasanya reaksinya ada fight mode, yaitu tadi kan melawan gitu ya. Kemudian ada flight mode sama freeze mode gitu ya. Jadi diem, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi patung. Jadi patung gitu ya. Terus ditanya, kamu kenapa kok diem aja sih gitu ya. Kan ya jadi patung. Jadi patung, kan nggak salah nih kalau misalnya jadi patung gitu ya. Nah tapi kalau kita bilang fight mode itu banyak orang, aduh udah capek nih, udah banyak banget beban-beban yang harus dihadapi selama ini gitu ya. Nah kalau misalnya kita bilang melawan itu kan butuh energi besar, butuh macam-macam gitu. Tapi gimana caranya supaya kita menyadari bahwa kita ini memang punya kesempatan untuk improve ourselves. Salah satu cara untuk bisa improve itu kan terkait sama pilihan kita. Mau pilih yang mana nih gitu ya. Gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu hal supaya pada akhirnya tercapai tujuannya kita. Kalau misalnya kita tadi bilang melawan itu sebetulnya
beratnya belum apa-apa gitu. Yuk kita jalanin aja yuk gitu ya. Dan itu proses yang panjang. Proses yang panjang karena banyak orang ya tadi sulit untuk menyadari bahwa terkait sama kesehatan mental deh. Itu kan prosesnya panjang. Nggak bisa kita misalnya, oh nggak bisa mbak, saya kepengen misalnya minggu depan udah sembuh gitu ya. Rambut udah nggak rontok Nah, lagi, ya ampun, ketombe Mbak. udah nggak ada lagi, borok udah hilang. Jangan insomnia deh mbak, boleh nggak mbak 3 hari aja deh gitu ya. Nawar. Nawar gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gini nih bikin orang seringkali karena mau melawannya sulit. Melawan diri sendiri kan lebih sulit ya dibanding. Musuh kita ya diri kita sendiri. Nah jadi kenapa kita nggak berteman sama diri kita sendiri dan pada akhirnya kenalan kita lagi sama diri lo. Iya gitu, Ini temenan si dulu siapa gitu nih, kan. gitu. Jadi nggak, kalau melawan tuh kayaknya lebih kayak kita musuhan ya sama Iya, sesuatu setuju, gitu ya. setuju, gitu. setuju. Jadi gimana caranya membawa diri kita untuk oke, yuk kita temenan dulu nih, kita sahabatan sama diri kita sendiri sampai pada akhirnya kita bisa sama-sama improve ourselves loh gitu. Apakah ini juga metode yang Ajeng lakukan ketika lo berhadapan dengan orang-orang yang punya banyak masalah dan kayak tadi ya omnya bini gue yang ngeluarin energinya gitu, balik ke situ lagi Bisa ya. temboknya baik. How you handle that? Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ada Kan berat beberapa ya, orang kan nggak kepengen gitu ya, denialnya tingkat tinggi gitu ya, banyak loh gitu misalnya, enggak kayak gitu kok mbak, gini. Ya udah silakan aja, nggak apa-apa kan gitu. Rambut saya nggak rontok kok, tiba-tiba satu rontok, habis kali itu dia botak. Ini salah sisirnya. Tapi dia denial gitu, enggak kok gitu. Rambutnya dimakan sama dia, gue cemilan. Herbal. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa orang tuh punya kondisi di mana saking dia nggak bisa asap dirinya sendiri, acceptance-nya kurang ya gitu ya. Pada akhirnya dia ya maunya melawan aja gitu. Sampai pada akhirnya dia suatu titiknya gitu ya bahwa oke, ternyata kapasitas dia untuk melawan tadi itu ternyata menguras energi. Dan pada akhirnya dia tadi capek, terus gampang banget jadi depresi gitu ya. Jadi yang hal-hal yang membuat dia kayaknya oke, ternyata melawan diri sendiri itu sulit ya gitu Tentu. ya. Sorry Jeng, gue potong. Itu lo alamin gak waktu awal-awal ketemu dengan pasien-pasien yang aneh-aneh? Ya dong, pasti And lah. how you handle that? Kan kalau kita ketemu sama klien emang harus bisa punya kesadaran saat itu kita kondisinya gimana sih gitu. Jangan sampai loh. Iya, misalnya gini. Oke, kayaknya udah berasap nih ya gitu ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, sadar diri dulu gitu. Oke, kayaknya daripada nanti terbawa sama klien-klien yang misalnya punya tingkat depresi tinggi. Kadang-kadang ya udah, jangan juga kita paksain terima gitu loh. Tapi kan kadang-kadang suka ada perasaan, aduh kasihan ya tapi ya gimana nih orang dia lagi butuh banget. Apalagi untuk klien-klien yang misalnya mau bunuh diri, yang kayak gitu kan. Wah ini beresiko tense ya, banget golden gitu ya. moment gitu kan. Betul. Nah itu yang kita harus benar-benar memilih dan memilah apakah kita memang bisa membantu atau jangan-jangan nanti kita terbawa arus gitu. Oh, kan bunuh banyak diri juga. bareng yuk. Kok jadi ini ya? Gue pikir cuci rambut ke salon, cuci Jadi dulu ada yuk. temennya ya gitu. Iya. Jeng, Yes. kalau gue minta tolong sama lo. Apa sih? Coba, kalau lo lihat gue nih ya. Lihat gue. Secara psikologis gue gimana sih menurut lo? Enggak serius sih Jaka. Coba kan bisa gak kelihatan orang. Lo bermasalah. Muke lo kusut gitu kan. Muke lo jauh. Muke lo galau. Muke lo pengen. Yes, pengen ngapain? Pengen makan es doger kali apa gitu. Can you tell people through their faces? Apakah orang ini bermasalah atau enggak? Dari mana sih? Gue sekarang gue coba. Kalau aku sih niatnya jam terbang ya gitu. Oh oke dong, jam terbang 33 tahun gitu loh. 33 tahun. Aduh, emang ya Highlander nih. Oh iya benar. Nggak maksud gue. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat. Kita nggak kenal ya, nama gue bukan Erwin, nama gue Burhan. Aduh, jadul banget sih kelihatan banget. Iya nggak apa-apa, orang Burhan Parekon. Oke, jadi kalau misalnya ketemu sama orang pertama kali, biasanya dia akan punya defense mekanismenya gitu. Orang kan kepengen dilihatnya. Enggak, lo bacain gue jam sekarang. Iya kan sekarang kan. Oh iya, kan. oke. Iya kan. Sabar. Barusan, proses, Erwin, coba ya, proses. tadi aja langsung badannya berubah tuh. Oh iya, enggak kan gue pengen lo frontal gitu ngeliat tubuh gue. Itu kan termasuk gini. Orang ketika ketemu pertama kali dia pengen kelihatannya enak gitu ya. Kepengennya kelihatan dia dipandang oke gitu. Tadi Mas Erwin ngerasain nggak? Begitu langsung gini.
gitu. Jadi gue mesti gimana? Santai aja. Salah lagi, salah. Gini boleh Mbak? Boleh gitu ya. Enggak gini aja, gue sih pengennya gini sih. Jadi utuh. Jangan tegang gitu. Karena ada tendensi orang tuh pengen dinilai baik gitu ya sama lawan bicaranya Tentu gitu dong. ya. Pasti ya gitu. Ini Jadi agak tegang gitu. Enggak sih, udah Oke, mulai ini gitu Mbak. Denial. Jangan denial. Gue gak denial, gue apa adanya orang. Aduh. Jadi kalau misalnya kita nih Apa gua ketemu perlu sama berdiri? Mas Erwin, Enggak, usah. enggak Duduk apa-apa. aja ya. Duduk aja, kalau berdiri lebih tegang lagi Oh gitu. iya. Ya kalau berdiri pasti tegang lah. Tuh kan dia bener-benerin, ya kan? Iya tegang lah Mbak. Sudah tegang. Ntar lagi ngerajut. Oh iya jangan dong. Merajut cinta. Nah biasanya kalau misalnya orang tuh ketemu pertama kali kita bisa ngelihat oh dia agak tense gitu ya. Dari tadi. Ini gitu. sih gue Kita kan nahan perut sebenarnya bukan tense. Nggak apa-apa sih, dalam artian masih bisa santai kan, masih bisa oke gitu. Bisa aja. Nih kalau pertama kali nih klien ketemu sama psikolog ya, apalagi sama sekali nggak pernah konseling, itu biasanya mereka tegang banget. Karena bingung, ini ngapain ya Mbak gitu. Harus apa sih gitu. Caranya gimana nih Mbak, saya nggak pernah bener loh gitu. gitu. Abis tegang gitu nanya. Bener, saking bingung dia mau cerita Keren ya. apaan gitu ya. Ya udah, jadi bagaimana kita nih membawakan balik lagi bukan cenayang ya. Kan nggak bisa tuh lihat, wes langsung otaknya Mas Erwin kebaca. serut gitu ya, Iya. kayak minority report gitu. Apa yang mau di report gitu ya. Oh, kertas kosong. Kertas kosong. Nah biasanya yang pertama tentunya harus ada raportnya kan, dalam artian kita gimana nih membuat si klien ini lebih santai, lebih bisa membuka dirinya. Ceritanya bukan ceritaku tapi ceritanya kliennya kan gitu. Biasanya saking bingung-bingungnya terus ya udah Mbak ceritanya ujungnya mana nih Mbak? Harus mulai dari mana? Ya silakan aja ayo. Cerita dari ujung manapun gak ada masalah Nggak kok apa-apa. gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat orang itu memang butuh apa enggak, biasanya dia akan memunculkan indikasi di awal satu misalnya tegang banget. Kalau enggak belum apa-apa udah nangis duluan gitu ya. Kalau gue Udah sekarang tegang banget, tegang aja apa sedikit tegang? Nah, coba. sedikit tegang. Oke. Sedikit Terus apa tegang lagi? dia bingung. Mau ngapain ya enaknya Kayaknya diapain ya pertanyaan gitu. bro, gua nggak mau Pertanyaannya nanya gimana lagi sih, deh? kayaknya udah Nggak mulai mau lagi kebaca ya, nih. udah mulai pusing ya gitu ya. Mulai Aduh, takut mulai kebongkar. takut kebongkar. Udah nggak usah. Tadi Cukup. mau nih. Jadi itu kelihatan simptom-simptomnya. Apakah orang merasa nyaman atau enggak? Dari bahasa situ? nonverbalnya juga gitu, maksudnya bahasa tubuhnya. Wajahnya. Gitu. Wajahnya kelihatan tegang atau apa gitu. Biasanya kan kalau terkait asesmen ya, kita kalau mau rekrutmen orang untuk fit and propernya biasanya kan waktu setengah jam sampai sejam gitu ya. Kita lihat oh oke ini orang kayak begini nih, orang kayak begini gitu. Terus oke cocok apa enggak gitu. Balik lagi Apa yang tadi. dia tulis sama yang dia tampilin. Jadi ada behavioral event interview misalnya. Kita lihat dari perilakunya gitu. Apa sih yang dia lakukan gitu. Gue pernah dengar kalau kita kan manusia punya kemampuan untuk acting. Ya, kalau kita nggak suka sama orang, kita cenderung untuk menghindari orang itu. Tapi kalau ketemu seperti kayak nggak Ada apa-apa. kayak nggak ada apa-apa. Berarti kan sebenarnya semua orang tuh punya bakat untuk poker face, ya kan ya, menutupi perasaan hatinya gitu kan. Tapi gue denger tingkat kemampuan orang acting tuh tentu beda-beda. Tapi ada satu lagi yang nggak bisa dideteksi adalah orang-orang yang masuk kategori mental illness-nya udah kacau banget, yaitu para psikopat. Ya. Betul ya Jung? Betul. Jadi nggak kebaca sama sekali. Nggak kebaca dan memang jago banget ya untuk nutupin. Kayak Joker. Yes. Jago banget untuk bisa nutupin apa sih kira-kira perilaku yang akan berikutnya dia lakukan tuh apa sih gitu. Kita nggak tahu gitu. Dan jangan lupa kan banyak yang bilang nih, wah kalau jadi psikolog berarti susah dong buat dibohongin. Iya. Ya kan? Iya. Terus kalau misalnya dia bohong gimana? Gitu. Iya. Kalau menurut aku sih ya kalau dia mau bohong ya silakan aja. Gitu. Iya, Itu haknya kan dia. haknya dia Iya. gitu. Ya tapi berarti nanti bantuan yang diberikan sama psikolognya juga nggak sesuai dong. Betul. Orang dia yang bohong kok gitu. Iya, nggak ada gunanya juga Nggak dia ada ke psikolog gunanya karena dia juga. menutupi dirinya terus. Yang rugi juga sebetulnya malah si kliennya. Gue sih kebayang ya Jeng. Heeh. Masmu di rumah tuh dibacain terus sama lo dong ya. Hah? Nah, lo mau bohong kan? Nah, lo jangan gitu sama gue gitu ya. Enggak, ya kalau mau bohong-bohong silahkan Apa gitu ya. si Mas di rumah yang jago ngebohongin aja.
Karena Ajeng lebih senang disakiti daripada menyakiti. Jeng, Iya. kita akan ngomongin juga tentang thank you for sharing this. Yes. I know this is very important karena banyak orang-orang yang harus get away from their own baggage dan bisa moving forward Yes. dengan tadi self awareness, self acceptance, Yeah. menerima diri dan kalau udah merasa ada sesuatu yang ganjal dalam hidup lo dan lo tidak menemukan jawabannya, it's about time lo untuk cari bantuan. Dan cari bantuan juga cari psikolognya yang berkualitas, berkualitas. Dengan cara tadi yang pertama adalah harus ada chemistry yang terbangun. Kedua kemudian orang itu kita bisa rely on sehingga ada trust. Dan yang ketiga adalah lo harus percaya dengan proses. Nah bicara soal proses saya juga ingin bertanya. Ternyata Ajeng Raffiando juga mempunyai sebuah proses yang sangat menarik berhubungan dengan pekerjaannya. Nggak cuma sebagai seorang psikolog. Tapi sebagai seorang entrepreneur atau seorang pengusaha yang punya bisnis. Sesuatu yang keren banget dan kebanyakan cewek-cewek juga suka. Bisnis boneka. Pengen tahu apa yang dilakukan oleh Ajeng Raffiando? Abis ini. Oke. Ini serunya kalau ngobrol dengan mereka-mereka yang bisa dibilang spesialis atau ahli di bidangnya. Kita ngomongin soal isu kesehatan, mental. Kita ngomongin bagaimana orang bisa survive, bisa jalanin hidup dengan lebih sadar diri, terus menerima diri, terus tahu diri supaya Sama nggak satu lebay. lagi, percaya diri. Oh, dan harus percaya diri. Ada sekolahnya loh. Sekolah yang bisa membuat seseorang punya rasa percaya diri yang pas, nggak kurang, nggak lebih. Itu kan ada sekolahnya di jalan. Gue lupa tuh jalan Kendal nomor berapa. Tapi depannya huruf T, belakangnya C. Kalau nggak salah Talking deh. Tuh punya keren banget loh. Tuh boleh tuh. Gurunya nanya-nanya. lebih keren lagi. Oh ya gurunya ada yang psikolog yang Aduh, udah panjang hitam ya itu tuh ampun. yang Susah pernah loh. bisnis. Oh susah ya? Susah nyarinya ya? Iya benar-benar. Yang pernah bikin bisnis boneka. Nah Jeng ceritain, oh itu lo orangnya. Jeng ceritain dong, lo ternyata juga seorang kreatifpreneur, entrepreneur, usaha, bikin usaha boneka. Ceritain dong kenapa boneka? Kenapa boneka? Karena waktu itu di kampus bisnis yang paling banyak biasanya makanan sama kosmetik ya gitu ya. Orang jualan kue lah segala macam gitu ya. Gak ada ya yang jualan boneka kalau zaman dulu ya gitu. Betul. Dikit gitu ya. Iya, udah zaman dulu itu ketemu sama orang Korea yang memang punya pabrik boneka di Ciawi Sukabumi. Oh, oke. Nah, dia lagi exhibition di satu mall, terus dikarung-karungin nih bonekanya gitu ya. Pas lihat, Kasian banget tuh boneka kasian dikarung-karungin banget ya. dikarung-karungin gitu ya. Dulu kucing sekarang boneka kan? dikarung-karungin. Jadi pas waktu pengen dibawa pulang itu terus dia lihat kalau kok kamu kayaknya tertarik banget gitu. Karena lo ngebacain dia pasti, lo bacain dulu nggak kesehatan mental atau tidak gitu ini kan. orang Korea? Ini beruangnya kurang oke nih, dia harus dibawa pulang. Kalau enggak kesian gitu kan. Terus si orang Korea ini kasih name cardnya, terus dia bilang kalau mau mampir ke pabrik aja gitu. Jadi dia sebenarnya produksi buat brand-brand terkenal di dunia gitu ya. Beneran. Jadi Disney, kemudian ada Harrods, terus ada Saint Michael, yang gitu-gitu. Terus harganya very cheap. Saking murahnya gitu ya. Jadi misalnya dia jual 3.000, di pasaran bisa 50.000. Segede apa tuh boneka 3.000? Wah nyesel nih yang beli boneka 100.000 kemarin. Lu nyesel kan beli boneka 100.000, modelnya cuma 3.000 cuy. Kasian banget. Tapi ternyata segede apa? 3.000 Enggak 3.000 boneka tuh segede apa? Segede yang harga 3.000 misalnya segini gitu ya. Nggak terlalu besar gitu ya. Kecil tapi lucu gitu ya. Bisa dijual harganya murah karena dia sisa ekspor. Jadi yang udah lolos dari QC-nya gitu ya. Terus dia udah tinggal dijualin dengan harga miring lah. Murah banget. Karena itu harganya murah. Yes. Oke. Terus ya udah. Ini kan pertamanya sih beli buat teman sendiri ya dalam artian si ini mau ulang tahun, si ini mau apa, si ini mau apa gitu. Dia beli. Terus beli kok sekarung gitu. Terus sekarung 100.000. Gimana dong? Pengen beli karungnya apa pengen beli isinya? Jadi waktu itu cuma mikir ya udahlah beli. Tadinya awalnya cuma beli buat sendiri. Terus abis gitu pas
kita lihat oke, terus teman-teman senang banget dong Iya. dikasih gitu. Boneka Ini apa sih Jem? gimana? Bentuknya apa? Bisa bear, kelinci. Ini bukan spirit doll tadi ya, Oh, gitu iya, ya, iya, bukan iya. Tapi ya. mau tanyain juga tuh soal Ya spirit doll. ampun. Jadi boneka yang fluffy gitu, yang enak buat dipegang. Buat Bisa buat gemes-gemes, temen, kalau gemes sama temen orang, tidur, pencet bonekanya gitu kan. aja gitu. Gemes-gemes Iya, gitu iya, iya. kan. Jadi kalau kita lihat kualitasnya kan semua orang juga bisa lihat, ya ampun ini kan Bagus. keren banget, Iya. bagus banget, kenapa? Terus misalnya nanya beli di mana gitu kan ya, terus ya udah nggak eksibisi gimana dong gitu kan, oh ya udah terus jadi kepikiran kenapa nggak jadi Pasarin. bisnis aja ya Iya. gitu ya, ya udah terus akhirnya mampir dong ke pabriknya si orang Korea ini, Iya. terus oke kalau kamu mau nggak apa-apa nih aku punya banyak nih sisa stok, Seneng lah dia ya, seneng dapat banget gitu partner. ya dapat partner ya udah oke terus mulai deh di kampus iseng-iseng. Jadi udah lama dong ini bisnis sebenarnya. Udah dari tahun 95 ya. Wow. 95 deh gitu. Tahun 95? Tahun Wow, lama 95 banget. terus yang sampai ke kampus bawa 27 karung. tahun yang lalu loh itu. Iya, bawa karung. Ingatan gue masih bagus. Senang. Jangan Sekarang tahun berapa Mas? Sekarang tahun 2022 Bu. Jadi Oke, and then growing up, growing the business bigger and bigger and bigger. bawa karung-karung sampai orang ih ya ampun nggak malu tuh bawa karung gitu ya, nggak apa-apa biarin Iya dong, aja halal. gitu ya, nggak apa-apa seru-seru aja terus mau keluarin gitu ya. Kalau di kampus tuh rame banget. Terus kalau di kampus dulu sering banyak orang cari dana buat bikin acara Iya, gitu kan. charity gitu, itu bisa dipakai ya juga. udah, terus mereka jual-jualin. Tuh udah makin tuh. Terus dulu paling makin rame dan dulu paling laku bonekanya adalah boneka bola. Ada bola boneka basket, bola, ada iya. bola sepak sama rugby. Oke. Football, gitu. Iya. Terus Fanatik udah, lah ya tuh ya mereka. Itu di saat aku jadi mikir, oke, ternyata ini pemasarannya bagus banget. Dalam waktu sebulan bisa jual 3.000 bantal. Boneka? Yang bola bantal, Iya. bola-bolaan tadi itu ya. Itu Banyak sekali laku 3.000. banget 3.000. Kirim-kirim keluar kota juga segala macam. Dulu belum ya, dulu kan masih Itu kampus baru aja. market Kampus. terdekat kampus. Karena kan Such a big bukan business, good business. anak psikologi aja ya, tapi Iya. maksudnya anak teknik, anak Iya. ekonomi. Oh, anak teknik ternyata doain juga boneka-boneka ya. Boleh keker teknik kan ya buat kan, pacarnya, instalasi boneka buat cuitas. pacar, Oh, Mas buat pacar. Erwin. Oh iya buat pacar. Aja. Pacarnya laki juga. Oh iya, iya. Oke. Oke, dari situ terus kepikiran kayaknya is a big business juga gitu ya. Sampai si orang Koreanya tadi, si Mr. Gil dulu namanya. Dia sampai penasaran, kok kamu bisa sih jual si bola-bolaan tadi 3.000 sampai dia nganterin sendiri ke rumah gitu ya, saking kok bisa. Pakai mobil dia penuh dong mobilnya. Banyak bola 3.000. Mobil box, pakai mobil box. Gue pikir mobilnya kecil. Bukan. Ya nggak langsung 3.000 kali Mas. Oh iya parsial ya. Ya udah, terus habis gitu kayaknya nih oke nih bisnis gitu ya, sebenarnya bisa dijalani. Udah tuh happy banget dan itu katarsis dari kuliah psikologi. Hebat. Ya udah jalan-jalan sampailah kita ke Krismon tahun 98. Terus lagi mikir, ya ampun buat makan aja susah, emang boneka bisa dimakan? Iya, Kan enggak ya iya, gitu ya. iya. Ternyata itu adalah momen dimana banyak orang akhirnya pengen jualan. Karena kan dari Iya. penghasilan biasa. Banyak peluang bisnis tutup ya. Gitu Iya. ya udah jualan aja deh itu. Tapi ada peluang baru pasti selalu terbuka di setiap ada mereka kepengen dapat tambahan dan kan harga bonekanya murah. Misalnya dapat modalnya 3.000, aku paling jual cuma 5.000. Sementara di pasaran harganya 50.000. Masih Iya. punya kan? Iya, range-nya besar. Range-nya gede banget Iya. Mas gitu ya. Udah banyak tuh. Terus banyak belajar bisnis macam-macam lah ya kita dari situ gitu ya. Terus udah tapi bisa jadi lama-lama nih agak-agak melipir, kayaknya lebih asik bisnis boneka ya gitu ya pas awal ya. Sampai sempat goyang gitu? Sempet ini kayaknya kok udah akhirnya punya toko, punya toko di Lamando pernah, di Blok S pernah, terus jadi market tambah besar, tambah bisnis banyak. makin eksis. Udah sampai luar kota juga Sampai luar gitu kota. ya. Ya tapi udah. katanya kemudian sekarang ditutup. Iya. Jadi waktu tahun 98 terus jadi malah makin gede. Iya. Terus yang orang Korea tadi pindah bisnisnya di tahun Dia jualan bubur. Bubur boneka.
Dia bukan jualan bimbap, dia jualan. Oh enggak, buka restoran Korea. Restoran Jualan Korea. kimchi cuy. Oh iya. Dia pindah ke Vietnam karena waktu itu kan kondisinya nggak bagus ya, habis Iya. Krismon gitu, nilai tukarnya jadi nggak oke. Iya. Dia bilang lebih murah lah kalau saya pindah ke Vietnam Pabriknya gitu ke ya. Vietnam. Oke, akhirnya bingung tuh, udah mulai akhirnya yaudah deh bikin sendiri deh gitu. Bikin sendiri? Bikin sendiri pernah juga Wow, gitu. top banget, Jang. Udah gitu, banyak order dari beberapa outlet gitu ya. Dulu kayak pokoknya toko-toko, perlu disebut merek nggak usah kan ya, nggak usah kan. Mereka harus bayar dulu sih. Atau kita sebutin buat pancingan nanti todong suruh bayar. Nggak ya, nggak boleh kan. Ya udah, jadi aku rutin masukin ke mereka gitu. Ya udah, terus lama-lama udah berkembang terus. Kalau di kenapa tokonya akhirnya tutup setelah 20 tahun? Kayaknya adalah masa dimana harus memilih gitu antara ini mau fokusnya di mana. Karena kalau kita bicara retail, jadi boneka tuh sebenarnya aku ada yang retail, ada yang by order. Yang retail itu orang kalau ke toko pengennya boneka tuh ganti aja terus gitu kan ya. Kalau misalnya minggu kemarin ke situ pengennya ada yang baru kayak Yang 1, 2. baru, iya. Minggu depan padahal bikin boneka itu kan nggak bisa cuman per 10. Nggak Betul, bisa dong kan gitu banyak kan. ya jumlahnya. Misalnya 500 gitu. Iya. Yang 500 belum kejual gimana caranya Betul. kita harus ngisi lagi gitu kan. Nah disitulah akhirnya memutuskan untuk kayaknya udah saatnya fokus ke psikologinya. Kemudian satu lagi adalah fokusnya ke, kalau buat bisnisnya jadinya fokus ke by order. Oh by order. By Sekarang order. masih tetap Masih, ada, tapi kalau by order. by order. Jadi misalnya hotel-hotel. Boleh dong sebutin terus- Jeng kalau mau order kemana gitu. Oh, boleh. Jadi kan bintang tamu sekaligus juga bisa bayar ya acara ini. Kayaknya langsung japri aja sih. Oh, Kak. enggak, Aku apa, sih sebutin biasanya apa, Jeng? ada The apa name? namanya alang-alang gift shop. Alang-alang gift shop. Gitu. Oke. Kalau misalnya sekarang kita memang by order, jadi boleh kalau misalnya mau pesen bisa kontak aku aja sih sebenarnya Mas. Oke, Nggak usah. Instagram ada dong ya pasti. Udah mati kayaknya. Oke, jadi ke Ajeng Raffiando aja. Yes, ke Ajeng Raffiando Langsung, aja. dan nanti message aja langsung ya. Lagi bisa langsung kok di Instagram. Silakan. Itu bisa pesen Nah. satu aja? Nggak bisa. Enggak dong, mesti banyak kan. By Jadi order buat kan, buat bisnis gitu ya, diusahain lagi. Yes. Jeng, thank you banget. Kalau Sama-sama. thank you sharingnya. Terus kalau ngomongin soal berubah bisnis dari kecil jadi gede, terus sekarang kemudian lebih ke online. Apa pelajaran yang Ajeng bisa ceritain ke teman-teman yang mau mulai usaha juga? Ya. Ya kan ya? Kalau online sebetulnya memang kita harus fokus sih. Gitu. Kata kuncinya fokus. Fokus, karena memang kenapa akhirnya memilih untuk by order aja. Karena kalau kita fokus ke online tadi, ya benar-benar harus nggak bisa kepecah Ditinggal. sama yang lain gitu Iya. loh. Kan balik lagi kalau misalnya order retail itu kan satu ya gitu. Iya. Nggak sanggup sih kalau misalnya kita nggak punya nggak punya orang-orang yang bisa take care the business. Dan jangan lupa kalau dulu jalanin si boneka ini buat seneng gitu ya. Pleasure. Yes, buat seneng, buat pleasure. Jadi ketika udah jadi beban, waduh setiap minggu udah harus mikir besok bikin apa lagi ya, minggu depan mau ngeluarin apa lagi gitu ya. Nggak seneng juga ya lama-lama Iya. kok kayak dikejar-kejar gitu Iya. ya. Ya udah berarti di situ self awareness lagi gitu bahwa oke, kayaknya it's time to move on, memetakan bisnisnya kita mau akan seperti apa. Yang tadinya semuanya pengen diambil ya gitu ya. Kita nggak bisa dapetin semua di hidup nggak ini. bisa We gitu cannot ya have it all. udah. Ya kan, we have to choose. Jeng, kalau bisa disaranin, apa yang dapat disarankan oleh Ajeng untuk membantu teman-teman para winners, sebutan untuk teman-teman sekalian. Karena menurut saya setiap orang adalah pemenang untuk dirinya. Jadi dan rasanya nggak ada orang yang pengen jadi pecundang ya atau loser. Kita mau menang dalam hidup kita, menang menerima diri kita, menang dalam apapun yang ingin kita capai dalam hidup kita dan membuat orang lain juga bahagia dan sejahtera bersama kita. So you all the winners in our heart, in my heart especially. Saya mau nanya, Jeng, gimana caranya bisa membuat teman-teman winners ini punya 5 mental yang sehat supaya mereka bisa punya kebahagiaan atau pleasure yang tadi Ajeng bilang. Gue so tau gitu ya nentuin 5. Ya, it could be 3, 4, or even 2, doesn't matter. Tapi maybe you can help all the winners outside. Ya,
Yang nomor 1, self awareness itu sangat penting. Self awareness. Dan jangan hanya mengandalkan kemampuan kita untuk menganalisa diri kita sendiri, tapi juga kita perlu mendapatkan feedback dari orang-orang di sekitar kita yang care sama diri kita dan kepengen kita improve gitu loh. Aduh, keren banget tuh. Oke, that's number 1. Yes, number 1 tadi ya harus self awareness. Number 2, kalau udah punya self awareness, kita harus punya self acceptance. Menerima diri. Nerima diri aja. Oh oke, sekarang kondisinya seperti itu. Oh kemarin gagal terus. Ya nggak apa-apa juga. Kasih ruang untuk melakukan kesalahan. Berani berbuat salah. Iya ya nggak apa-apa dong. Supaya gitu. tahu yang benar. Iya. Kadang-kadang ada banyak hal yang perlu kita rasakan sendiri. By experience. Daripada kita cuma dengar gitu kan. Ya, katanya gitu, katanya A, katanya B. Sometimes is very unique gitu ya di antara di antara pengalaman-pengalaman tadi gitu. Iya, setuju. Jadi kalau udah punya self acceptance mengenai diri kita, lengkap dengan kegagalan kita, lengkap juga dengan hal-hal yang mungkin kita pikir biasa-biasa aja, tapi ternyata buat orang lain itu meaningful. Iya. Ya udah. Iya. Gitu ya. Ya buat kita biasa aja ngupil, buat orang lain meaningful, jijik maksudnya gitu ya. Gimana sih maksudnya? Sorry. Yang ketiga ada nggak? Yang ketiga self improvement habis itu. Self improvement. Jadi kita harus meningkatkan potensi kemampuan diri kita dari waktu ke waktu. Jam. Ya. Ada buku. Buku ini buku untuk catatan tiap. Catatan sipil bukan? Enggak, jangan dong. Catatan yang datang ke sini mau nyoret-nyoret apa, mau gambar apa, about your impression selama kita ngobrol-ngobrol. Oke, ini 2 hari 2 malam atau? Enggak, sekarang aja. Right here, right now, in the moment. Boleh apa aja, Jam. Kok nggak ada yang Tosca sih? Gak ada, aduh sibuk mentang-mentang demennya Tosca. Dan sambil aja nulis-nulis. Ini kenapa onta sih? Gue tuh beli, gue juga lupa gue beli di mana aja. Terus ada di rak lemari gue gitu. Gue pikir kemarin sebelum berangkat sini, lucu banget nih. Lucu banget. Lucu banget ya emang. Ya kan ini nggak mungkin gue buang gitu kan. Maksudnya covernya kulit mahal gitu loh. Kulit onta cuy. Kulit onta. Ontanya sekarang kalau ketemu onta lagi jalan. Ada yang kulitnya bopal. Nah ini karena buku ini. Aduh oke. Gambarnya. Bentar ya. Gue nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat ya. Nggak boleh lihat ya. Nggak boleh lihat. Jadi mikir nih kalau apa ya? Aduh psikolog banget ya. Jawab aja mikir gitu kan. Mbak sih boleh nulis sih Mbak. Boleh langsung nulis aja Mbak. Aduh, boleh nih langsung. Langsung ya udah deh, Mbak, yang tadi aja ya. Terus kira-kira gini ya teman-teman, kalau teman-teman juga punya ide, panggil si ini dong, panggil si itu dong. Win, lo temenan gak masih itu? Undang dong. Nah bisa tuh ngubungin kami ya, ngubungin kami nih. Ada alamat yang bisa dihubungin, ada kontak yang bisa di reach ke kami untuk bilangin. Kalau juga misalnya ada usulan-usulan apa-apa, topik-topik khusus, itu juga bisa. Ini namanya Erwin's Friends tuh palu gada. AP juga ada. Lo mau AP aja bisa kita provide. Yang penting harapan kami di sini untuk ngebantuin teman-teman bisa dapat hal-hal positif, bisa membuat kita lebih semangat, lebih happy jalanin hidup. Karena cuma kita yang bisa membuat diri kita bahagia, bukan siapapun atau faktor-faktor eksternal lainnya. Karena faktor luar susah sekali untuk kita pengaruhi. Oke, Jam, udah mau kelar kayaknya nih. Belum, masih butuh 2 jam. Oh ya Allah, lama nih. Kan Saya sudah mulai tidak sabar nih. Coba kita hitung ya. 10. Bentar 9, ya. 8. Sabar Mas Erwin. 7. Tanda-tanda orang yang sanguinis. Harus sabar. Harus sabar. Tapi orang sabar itu jengkel loh lama-lama. Enggak ya? Tergantung. Udah mau kelar. Oh enggak, harus sabar. Happy birthday. Ya ampun, aduh, ya ampun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
ditinggalin cinta ya. loh. Dan dibuatnya dengan self awareness yang tinggi. Ya. Dipesan dengan self awareness, bukan Betul. dibuat. Dan yang membuat juga sudah menerima dirinya bahwa dia memang jago bikin kue. Bu udah kelar belum Bu ya? Lama sekali ini Tahun kayaknya. depan kayaknya. Gue pengen tahu nih Ajeng nulis apa ya buat gue ya. Tapi gitu ya, ada hal-hal positif dalam hidup kita yang perlu kita simpan. Kalau gue nih teman-teman ya para winners, gue selalu menyimpan hal-hal yang baik dalam hidup gue. Gue taruh dalam satu tempat, feel good folder. Kalau gue lagi bete itu gue buka, yang gue inget di kepala gue yang baik-baik itu bisa membuat kita bisa lebih happy menjalani kehidupan kita di dunia fana ini. Oke, di fana ada seorang perempuan yang sedang fulis buat Fanya. Iya. Ya. Oke, coba Ini ya. aja. Ajeng ini dong, tunjukin. Apaan? Harus tanggal ya? Tanggal dan Iya. tanda tangan. Kemarin ulang tahun, jadi aku harus ngingetin. Iya. Tengah ya. Thank you loh, Jen. Oke. Sip. Ini dikasih. Oke. Liatin Boleh di di kamera. yes. Nulis apa nih? Boleh ya nih. Yesterday is history. Today is a gift. Tomorrow is a mystery. Kebaca nggak? Baca. That's why we call it present. Alright. Thank you Ajeng. As a token of appreciation, we also have another gift for you. Terima kasih Ajeng. Tolong dibuka. Apa tuh isinya? Jangan-jangan boneka dari Ajeng untuk Ajeng. Uns ya. Oh, iya. Jadi sekarang kita berteman? Bukannya dari dulu. Jeng, makasih Ajeng. Thank you, Thank you so much. Thank you winner. See you again.